Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan belajar kitab Ta'limul Muta'allim di minggu yang ketiga ini, dan insya Allah ini adalah pelajaran yang terakhir untuk di bulan Ramadan ini, dan semoga apa yang nanti saya sampaikan dari kemarin minggu pertama, kedua, dan ketiga ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan masih pada bab mengagungkan ilmu. Wahukia lan den ceritaake annal khalifata satuhune Khalifah Harun ar-Rasyid, rupane Khalifah Harun ar-Rasyid bahasa iku ngirimake sapa Khalifah ibnahu ing putrane Khalifah ilal Asmu'i maring Kiai Asmu'i liwa'allimahu supaya mulang sapa Ki Asmu'ihu ing ibnahu putrane Harun ar-Rasyid al ilma ing ilmu wal adab lan tata krama. Faro'a mongko pirsa sapa Khalifah hu ing Ki Asmu'i yauman ing dalem siji dina yatawaddau lagi wudu sapa Asmu'i Kiai Asmu'i wa yasirulan basuh sapa Asmu'i rijlahu ing sikile Kiai Asmu'i wa banul Khalifah hale utawi putrane Khalifah kuya subuh ngesoki sapa putrane Khalifah alma'a ing banyu ala rijlihi ing atase sikile Kiai Asmu'i. Fa'ataba mongko meliwaken sapa Khalifah al Asmu'i ing Kiai Asmu'i fi dzalika ing dalem mengkono uli ngecuraken banyu. Faqala mongko ngendika sapa Khalifah innama ba'astuhu aing pestine ngirimake kula ing anak kula ilaika dateng sampeyan itu alimahu supados murui sampeyan ing anak kula wa tu'addibahu lan supados ngajari tata krama sampeyan ing anak kula. Falimadza mongko krana apa lam tak murhu ora merintah sampeyan ing anak kula ya subba kelawan yen tong ngecurake alma ing banyu bi ihda yadahi kelawan salah siji tangane kelawan salah siji tangan lorone anak kula wa yasilah lan masuk sapa anak kula bil ukhra kelawan tangan ingkang weneh dijelaka ing sikile sampeyan. Jadi di sini diceritakan ada seorang khalifah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ini bahasa ibnahu mengirim putranya kepada Ilal Asmu'i, kepada Ki Asmu'i liyu'allimahul ilma wal adab, untuk belajar ilmu dan adab. Fara'ahu yauman, kemudian pada suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid ini melihat yatawaddau wa yasilu rijlahu, Ki Asmu'i ini sedang berwudu dan sedang membasuh kaki, ya. Dan wabun Khalifah yasubul ma, anaknya raja tadi Harun ar-Rasyid ini tugasnya hanya mengucurkan airnya, ya. Jadi nyekeli banyune ning kendi bahasanya, ya. Ngucurno ning di mana ala rijlihi, di atas kakinya Kiai Asmu'i tadi. Fa'ataba al-Khalifah Asmu'i, kemudian
Khalifah Asmu'i ini agak marah ya, agak tersinggung ya, agak tersinggung kepada Ki Asmu'i. Anaknya ketika ngesoi banyu, ketika wudhu tadi ya, melihat tadi itu Ki Asmu'i agak agak tersinggung. Tersinggungnya gimana? Fakola, kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid di sini berkata, innama bu'istu ilaika lita'allimahu ta'dibahu. Saya mengirim anakku, aku mondokno anakku ning sampeyan yai ya, untuk belajar ilmu dan adab ya, ilmu dan adab. Falimadza lam ta'muru bi ayyusubul ma' bi ihdayadahi. Kenapa ya? Kenapa ya engkau tidak menyuruhnya untuk mengucurkan air dengan salah satu tangannya, dan tangan yang satu yang silal bi ukhrori jelaka, dan salah satu tangannya membasuh mengusap kakimu, kaki engkau wahai. Jadi enggak terimanya kenapa enggak sekalian disuruh suruh ngosoi sikile sisa. Jadi seperti itu adalah anak raja ya, serunya itu berkuasa, tapi karena ingin memuliakan ilmu dan ingin barokahnya ilmu, sampai ya, ketika gurunya untuk nggak terima hanya dikukuhkan, tapi disuruh suruh ngosoi sikile sisan ya. Itu adalah salah satu untuk memuliakan ilmu dan ingin mendapatkan ilmu manfaat ya, seperti itu ya. Ada sebuah sahabat banyak dulu seperti Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i itu beliau mengherankan teman-temannya ya. Ini sebuah cerita dari Imam Syafi'i. Beliau mengherankan teman-temannya. Jadi beliau ini pernah ada suatu hari ada kakek-kakek yang sepuh ya, ini sudah sepuh. Setelah itu Imam Syafi'i ini terus mencium tangannya dan memeluk si orang sepuh tadi. Dan teman-temannya tadi tanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau memeluk orang ini dan mencium tangannya, padahal masih banyak guru-guru yang lain, orang-orang alim yang masih layak untuk dicium tangannya. Terus Imam Syafi'i berkata bahwa suatu hari saya pernah dikandani sama orang ini. Kandani tentang apa? Cara mengetahui seekor anjing yang sudah balik itu seperti apa. Akhirnya sama orang tua ini Imam Syafi'i dikandani, ketika kamu ingin mengetahui bahwa seorang anjing itu balik atau tidak, maka lihatlah ketika kencing, ketika dia mengangkat sebelah kakinya, maka itu berarti anjingnya sudah balik ya. Pengetahuan ilmu yang didapat oleh Imam Syafi'i ya tentang cara mengetahui anjing itu balik atau tidak ya, itu sudah cukup baginya menjadi seorang guru ya bagi Imam Syafi'i, karena telah memberikan satu ilmu saja pengetahuan itu. Apalagi ya sampainya sudah anak-anakku sudah sama ustaz-ustaznya sudah dikasih tahu berbagai ilmu agama ya, tata carane wudhu yang benar gimana, terus sholat yang benar gimana, tata krama kepada orang tua gimana. Di pondok sudah bolak-balik dikandani ketika apel, ketika pelajaran itu setiap hari sama dikasih masukan, dikasih pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Maka sehujannya sampean wajib untuk menghormati guru. Zaman sekarang sudah sangat-sangat minim sekali untuk menghormati guru seperti anak-anak sekarang, karena memang satu kurangnya terlalu banyaknya main ya, dan ilmu-ilmu yang
masuk tanpa perantara guru, seperti saya nonton di YouTube dan sebagainya itu terus ditirukan, dan itu tidak boleh seperti itu ya. Itu adalah tentang cara mengulangi ilmu pada ahli ilmu. Dan saya lanjutkan, wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitab, dan salah satu cara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitabnya sampean. Fa yanbaghi li thalibil ilmi alla ya'khudha, seujanya seorang pencari ilmu tidak mengambil kitab illa bitoharatin, kecuali dengan suci atau dengan keadaan suci. Jadi kalau mau ambil kitab wudhu dulu, jadi enggak Al-Quran saja. Kalau cara mengumpulkan ilmu bermanfaat, makanya kalau sekolah ambil kitab itu wudhu dulu ya, biar ilmunya masuk. Karena apa? Karena dalam keadaan suci itu semuanya akan gampang masuk ilmu. Anna Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani, diceritakan dari Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani ini berkata, innama niltu hadzal ilmi bi ta'dhim fa inni ma akhadtu al-kaqida illa bi taharah. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini ya, Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani ini mendapatkan ilmu dengan apa? Dengan mengagungkan ilmu. Beliau ma'akhadtu al-kaqida illa bi taharah, dia tidak pernah mengambil bukunya atau kitabnya kecuali dalam keadaan suci. Jadi kalau mau belajar wudhu dulu biar masuk, malaikat juga akan membantu ketika kita dalam keadaan suci. Wa inna Syekhul Imam Syamsul A'immah As-Sarkhosi, ya, di sini juga sesungguhnya Imam Syamsul A'immah As-Sarkhosi kana mabtunan, ya, ketika dia al-mabtunan loro weteng, wa kana yukarru fi lailatin, ya, dan dia belajar dalam suatu malam, fatawadhu fitil kalaila sab'a asyara marrah. Beliau berwudu pada malam itu sebanyak 17 kali. Hanya ingin belajar ilmu tadi. Syekh As-Sarkhosi ini wudu bolak-balik karena dia perutnya sakit, akhirnya wudu bolak-balik sampai 17 kali dalam satu malam. Karena menjaga kesucian itu sangat penting. Karena ilmu yang akan masuk itu sangat gampang nantinya. Apalagi zaman kalau belajar Al-Quran, tahfidz Al-Quran, itu malah wajib bagi kalian untuk ini. Jadi wali annahu kana la yukarriru illa bitoharo, ya, karena saya secara positif di sini karena la yukarriru illa bitoharo, dia tidak akan mengulangi atau belajar mutolaah bukunya tadi kecuali dengan keadaan suci. Kenapa? Di anal ilma nurun wal wudu nurun, karena ilmu adalah cahaya dan wudu itu juga cahaya. Maka dari itu cahaya ketemu cahaya, fazdadu nur ilmi bihi, maka cahaya ilmu akan ketemu dengan cahaya wudu, maka akan bersinar terang. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan. Semoga kita berdoa Ramadan ini bisa menjadikan kita menjadi lebih baik, dan semoga kita akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berpesan, selama di rumah jaga perkataan, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik pondok. Nah, semua dengan menjaga menjaga gadget sampeyan, menjaga HP sampeyan. Jangan sampai sampeyan menulis apapun yang bisa merugikan kalian. Contoh bikin status dengan
kata-kata yang kotor, atau mengirim konten-konten yang tidak bermanfaat, atau konten-konten yang berbau maksiat seperti itu. Jadi ingat, karena dunia digital ini sangat luar biasa, sampai ketika ngirim apapun itu akan sampai pertanggungjawabkan di dunia, pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Dia ada dua. Jika sampai mengirim apapun akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Di dunia sampai akan ketika nulis apa-apa yang jelek, maka siap-siap nanti sampai akan mempertanggungjawabkan jika ada yang tersinggung. Dan yang kedua di akhirat, ya, akan juga dipertanggungjawabkan. Karena apa? Semua amal yang sampai lakukan akan dipertanggungjawabkan. Romo Yai dawuh dalam pengajiannya itu apa? Sampai-sampai nafas, sampai menghirup nafas dan mengeluarkan itu akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat. Jadi beliau dawuhnya apa? Makanya kalau kita menghirup udara, usahakan apa? Kita ingat kepada Allah. Ya, dengan cara seperti apa? Ya, ketika menarik, maka dengan melafalkan au, ketika mengeluarkan wah. Jadi itu sudah akan menjadi mendarah daging bagi sampean semua, dan akan apa? Menjauhkan sampean dari maksiat-maksiat itu. Dan saya juga minta maaf apabila selama saya memberikan materi ini ada perkataan yang menyinggung kalian semua. Saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.